kita ada belajar tentang baptisan, ya. Jadi ini kelas baptisan ya. Nah, kita tahu bahwa di Markus 16:16 kita coba buka Markus 16:16. Oke. Apa urutannya di sini, Sally? Di Markus 16:16 apa yang harus terjadi duluan? Percaya, Ci. Terus habis itu? Baru dibaptis, terus diselamatkan, Ci. Gini kan? Jadi apakah dari prinsip dari ayat ini, apa dia punya prinsip, Tante Marcia? Apa prinsipnya? Jadi percaya, tapi di ayat ini aja ya, okay? Iya. Jadi satu harus percaya dulu, baru kedua. Apakah putus-putus ya? Oh iya, oh sorry. Aduh ini Pak memang. Ulang. Boleh. Jadi di ayat dibilangkan di Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya, dibaptis, dan diselamatkan. Tiga poin. Jadi artinya apa penting? Apa sangat penting? Kita harus ada dulu yang sebelum kita dibaptis, kita harus percaya dulu sesuatu yang kita sudah pelajari. Jadi iya kan, belajar dulu kan, Gay. Karena apa yang kita mau percaya, harus ada yang kita percaya yang kita sudah pelajari. Jadi di sini poin pentingnya kalau tidak apa? Apa yang penting untuk kita punya keselamatan? Ya. Apa yang penting untuk kita punya keselamatan di sini dari ayat ini? Kita harus percaya dulu sesuatu. Ada yang kita kalau misalnya percaya kan kita kan udah tahu, oh kalau misalnya selamat harus percaya. Tapi dari ayat ini apa yang penting yang sangat mempengaruhi kita punya keselamatan? Salah satu syarat keselamatan apa? Percaya. Di ayat ini percaya kan sudah pada umumnya kan? Kita tahu percaya apa? Dibaptis ya nih. Dibaptis. Oh, oke. Karena kan ini kan ada orang yang percaya, lalu orang itu harus diapa? Oh, harus dibaptis. Baru akan selamat kan? Iya. Jadi kalau dari ayat ini apa yang Tuhan pertanggungjawabkan sama kita? Tuhan pertanggungjawabkan kita harus dibaptis. Apa yang paling pertama apa, Tante Marcia? Oh, percaya. Oke. Jadi Tuhan mempertanggungjawabkan kepada saya satu, kepercayaan saya. Ya kan? Ya. Dan kedua, apa yang Tuhan pertanggungjawabkan juga?
Kita harus dibaptis. Baptisan. Ya. Untuk apa? Kita dapat diselamatkan. Untuk saya selamat, toh? Iya. Jadi ini yang Tuhan pertanggungjawabkan sama kita. Nah, sekarang kita ke Mazmur 103 ayat 14. Ya. Apa arti yang Sally ngerti ini? Aja ngerti? Ngerti, Cek. Oke. Aja ngerti ini? Ngerti nih, Cek. Oke. Itin, apa yang mau dibahas di ayat ini? Thank you ya Tante Marcia. Yang mau dibahas di Mazmur 103 ayat 14 itu Mici. Ini ya Mici. Orang bisa saja tidak dibaptis. Apa penting yang di sini yang mau dibilang? Dari ayat itu? Yang penting apa? Tuhan mengingat bahwa kita debu, Mice. Debu ini kan? Ya. Debu ini menunjukkan apa? Lemah. Kelemahan ini menunjukkan apakah kelemahan berdosa? Kelemahan berdosa. Jadi kelemahan ini artinya menunjukkan dosa lah. Oh, Tuhan ingat kok kita berdosa gitu? Bukan. Oke, jadi ini bukan kelemahan berdosa. Semua setuju? Setuju. Oke, kita mau tanya sama Mak. Kelemahannya apa? Di sini. Halo. Ya. Kan yang dibicarakan mengenai ini debu kan? Manusia ini kan berasal dari debu. Dan ini membuktikan bahwa manusia. Satu kata aja, Mah. Kalau bukan kelemahan berdosa, kelemahannya ini ngomongin apa? Kelemahan di dalam yang kalau Satu kata aja. Baptisan. Oke. Itu, Mak. Kak Adel, apa kelemahannya? Dosa, Cek. Bukan kelemahan berdosa, Kak Adel? Bukan daging? Yuk, ini mau konteks baptisan kan? Orang percaya kira-kira ada connect sama dosa? Apakah tidak. Orang yang beriman itu apakah not of faith kalau sin? Roma 14:23, betul? Iya. Iya. Jadi artinya kalau misalnya ini debu, ini adalah kelemahan kita sebagai manusia. Kalau connect sama saya sudah percaya, nggak bisa dong ini dibilang kelemahan berdosa karena saya sudah apa? Percaya. Nah, jadi kelemahannya apa dong ini? Betul nggak? Iya. Nah, itu dia. Satu kata aja. Coba mau tanya lagi. Mau coba Kak Titin. Satu katanya apa Kak Titin? Kalau mau ada yang coba angkat tangan ya. Apa kata lain kelemah? Jadi kelemahannya apa yang Tuhan mengerti aja dalam konteks kita harus Tuhan mempertanggungjawabkan kita untuk kita selamat. Jadi kalau dia bukan dosa kan Aca, karena kalau percaya apakah kata lain percaya, belief adalah faith. Kalau not of faith, dosa kan, Aca? Iya, Cek. Kalau misalnya sudah percaya, ada dosa nggak? Enggak. Nah, artinya kelemahannya di sini bukan kelemahan tentang dosa, betul nggak?
Nah, sekarang kelemahannya tentang apa? Nah, itu pertanyaannya. Oke? Tadi siapa yang saya tanya? Oh, Kak Titin. Satu katanya apa, terus baru Itin ada angkat tangan. Kelemahannya baptis, Mice. Baptis, oke. Itin. Mice kalau kondisi? Ah, itu dia. Jadi kelemahannya itu bukan kelemahan saya lemah berdosa. Betul nggak? Iya, Mice. Iya. Tetapi kelemahannya di sini adalah kelemahan kondisi saya. Jadi kalau kondisi itu lebih cocok di saya punya percaya atau kondisi baptisan? Kalau kondisi itu lebih masuk ke saya percaya atau masuk ke baptisan? Baptisan, Mice. Karena Iya, dalam setiap baptisan. kondisi, apakah saya harus percaya, kan? Iya. Jadi Iya. kelemahan ini yang Tuhan mengerti, artinya kondisinya itu masuk hanya di baptisan. Gimana? Jadi Tuhan mengerti atau mengingat tentang kondisi kita. Apa koneksinya kondisi kita dengan baptisan? Kita mau tanya Kokore. Apa koneksi kondisi kita sama baptisan, Kokore? Sampai sini mengerti nggak, teman-teman? Mengerti. Jadi kalau kondisi bisa nggak? Oh, Tuhan memaklumi atau mengerti lah. Kalau misalnya ada kondisi tertentu kita nggak percaya. Bisa begitu? Nggak bisa. Nggak Nggak bisa Mice. dong. Di dalam segala kondisi situasi kita harus apa? Percaya. Nah, artinya kalau misalnya ini bukan tentang percayanya yang masuk dalam keselamatan, artinya baptisannya dong yang Tuhan mengerti tentang kondisi kita. Nah, bagaimana? Bisa dapat itu? Bisa. Nah, apa hubungannya kondisi kita dengan baptisan, Kokore? Acak katanya mau jawab. Oke, habis itu Kokore. Kalau hubungan kondisi saya dengan dibaptis, contohnya contohnya Tuhan Yesus waktu disalib di sebelahnya ada pencuri, dia mau bertobat. Kalau mau bertobat dia harus dibaptis. Kalau mau bertobat dia harus dibaptis, tapi kondisinya dia ada di kayu salib. Berarti dia tidak dibaptis, jadi dia cuma percaya dan dinyatakan Tuhan Yesus selamat, Mice. Karena kondisinya. Oke, mantap aja. Kokore, coba dengar dari Kokore. Kondisi itu adalah kelemahan. Jadi hubungannya kondisi kita sama baptisan apa? Kelemahan fisik atau keterbatasan. Artinya apa hubungan baptisan dan kondisi kita? Jadi kondisi kita bisa apa sih? Kalau hubungan dengan baptisan? Bisa dibaptis, bisa tidak. Ah, gimana? Yang mana yang kelemahan? Kondisi kita yang mana yang kelemahan? Bisa dibaptis atau tidak bisa dibaptis? Tidak dibaptis. Nggak bisa dibaptis. Jadi yang Tuhan mengerti yang mana? Merah atau nggak ada merahnya? Merah. Ini yang Tuhan mengerti, betul? Jadi artinya saya harus percaya kalau misalnya nggak ada kondisi yang menjadi suatu alasan sehingga kita tidak dibaptis, apakah saya bisa untuk tidak dibaptis? Bisa. Coba ulang pertanyaannya. Kalau tidak ada kondisi yang mana membuat kita tidak bisa dibaptis, apakah dibenarkan saya untuk tidak dibaptis? Tidak dibenarkan. Enggak. Kalau misalnya ada alasan dari kondisi saya yang disebut itu kelemahan, sehingga saya tidak dibaptis, apakah saya selamat?
Selamat. 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 Tapi saya, walaupun saya nggak sempat dibaptis, kalau saya nggak percaya, apakah saya selamat? Tidak Ya. bisa. Enggak. Gimana? Sally ngerti itu, Sally? Bisa, C. C, coba C, ulang ya, C. Coba. Oke, jadi tadi kondisi kita yang berhubungan dengan baptisan adalah kondisi yang bisa dibaptis dan bisa tidak dibaptis. Nah, terus yang kondisi yang kelemahannya kita ini adalah bisa tidak dibaptis, di mana Tuhan mengerti kalau kita bisa tidak dibaptis bisa tidak dibaptis. Dan kalau kita percaya, walaupun tidak dibaptis, Tuhan mengerti. Gitu ya tadi. Karena ada apa? Karena ada Kondisi yang membuat kita apa? Yang membuat kita tidak dibaptis. Itu dia. Jadi harus ada kondisi, kayak kondisinya orang di sebelah kanan ya, kayu salib Tuhan Yesus. Kira-kira dia ada kondisi yang membuat dia tidak bisa dibaptis? Oh iya. Nah, tapi apakah dia percaya? Percaya. Itu dia. Jadi apakah bisa disamaratakan? Kalau nggak dibaptis selamat, bisa nggak pakai disamaratakan semua? Atau situasi kondisi berlaku? Situasi dan kondisi berlaku. Iya. Kalau situasinya memungkinkan saya tidak dibaptis, selamat? Tidak. Enggak. Kalau situasinya tidak memungkinkan untuk saya dibaptis karena kondisi tertentu dari saya, apakah saya selamat kalau saya sudah percaya tapi tidak dibaptis? Selamat. Selamat, mantap. Apakah sudah ngerti? Bisa, C. Bisa, C. Iza ya, Kak Adel dan semua ya. Nah, sekarang kita mau bahas Yeskiel 33 ayat 15 ya. Sami ngerti itu? Ngerti misalnya sedang ini. Yang kondisi itu, das itu? Yang Oke, mantap Pak Sami. Nah, ini sekarang kita mau kasih tugas ya buat kita semua di sini ya. Nah, jadi di sini ada orang jahat yang dia akan mengembalikan dia punya janji, oke? Jadi di sini ada poin-poinnya ya yang kita akan bahas ya. Coba ya kita kasih color code aja supaya kita bisa dapat. Jadi yang pertama ada pembahasan warna kuning, restore pledge, oke? Lalu yang kedua memberikan lagi yang dirampok. Oke. Jadi dua hal ini yang kita mau bahas, oke? Dari Yeskiel 33:15. Oke, ini Yeskiel 33:15 kita mau bahas dua hal ini. Nah, sekarang mengenai untuk sebelum restore the pledge, kita mau membahas ada yang diberikan kembali apa yang dirampok. Oke, jadi dikembalikan, diberikan lagi apa yang dirampok. Oke, nah untuk kita memberikan yang kita rampok, apakah pertama kita harus tahu apa yang dirampok? Oke? Iya. Nah, oleh karena itu, kita semua nanti masuk bor dan mau mengisi apa yang saya akan buat ya.
Ini jawab A ya. Jadi harus jawab A. C. Ya. Ini jawab A sama yang Yesus lakukan ini sesuai konteks ini ya, C. Ezekiel tadi ya, C. Iya. Dan ini sesuai pembahasan di BS, tapi kalau misalnya Seli tadi nggak ikut, nanti ikut dijelaskan sama teman yang ikut DBS ya, Seli. Oh iya. Oke. Jadi yang untuk yang ini minta penjelasan dari yang sudah ikut DBS, habis itu kita bahas sama-sama. Boleh gitu? Oke, boleh, C. Oke. Mici boleh minta tolong ke atas mau foto Mici, makasih. Ini dulu ya. Ini soal pertama dulu, oke? Sudah boleh? Boleh Mici. Oke. Nomor 2 ini sekarang. Berhubungan jadi nomor 2 ini yang berhubungan dengan yang Yesus lakukan. Itu tuh yang berhubungan dengan yang Yesus lakukan ya. Berhubungan yang Yesus lakukan itu. Itu ada karena dua kata. Ini A, B, C. Ini D ya. Yang ketiga ini. Karena yang Yesus sudah lakukan. Oke, ini aja dulu. Boleh? Ini E 2 kata, ini F 1 kata. Oke? Jadi jawab A, B, C, D. B ini terserah mau berapa kata, oke? Kalau ada garisnya artinya 2 kata, oke? 3 nomor ini dikerjakan dalam waktu 6 menit. Oke? 7 menit lah, oke? Bisa semua? Ada dalam dosa, betul nggak? Di dalam daging saya ada dosa, kan? Nah, itu dia. Jadi, kondisi saya itu, sayalah yang penghasil dosanya. Boleh? Boleh. Oke, sampai situ ngerti kondisi saya? Ya. Dan sedangkan kondisi saya dan Yesus yang kontras apa? Oh, Seli ada angkat tangan? Silakan, Seli. Tadi C, kondisi saya berdosa dan saya berdosa karena di dalam saya ada percetakan dosa ya C. Karena jadi saya itu berdosa dan saya kalau berdosa terus apakah namanya saya percetakan dosa aja?
Contohnya, saya bertelur, ayam bertelur, artinya ayam percetakan atau pabriknya telur, betul nggak? Penghasil telur. Boleh? Dan saya, kenapa kok saya berdosa terus? Karena di dalam saya ada dosa, Sally. Dosa. Bisa? Bisa, C. Thank you, C. Oke. Nah, yang kontras antara saya dan Tuhan Yesus apa? Kita mau tanya sama Kak Adel, apa yang kontras antara saya sama Tuhan Yesus? Kalau ini kondisi saya, kondisi Yesus kayak gimana? Kondisi Yesus tidak pernah berdosa. Betul, mantap. Bagaimana semuanya, boleh? Boleh. Boleh, Mice. Nggak pernah berdosa kan? Ayatnya di mana? Filipi 2:8. Betul, Filipi 2:8, nggak pernah berdosa, betul? Nah, sekarang kita mau tanya sama tadi yang jawab Om Rudi. Om Rudi pilih siapa? Memol. Oke, Memol, apa yang Yesus lakukan? Ketika dia tidak pernah berdosa dan saya berdosa, apa yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan itu membayar atau mengambil upah dosa. Membayar upah dosa, betul? Ayatnya di mana membayar upah dosa? Ayatnya aduh, kita lupa Kita lupa. Yang lain ayatnya di mana? Roma 6:23. Ayat 3. Oh. Roma 6:23. Dan 1:29. Kalau Roma 6:23 itu jelaskan bahwa upah dosa itu maut. Iya. Tapi pemberian Tuhan adalah eternal life. Oh. Kalau ayatnya upah dosa, membayar upah dosa karena Yesus apa? John 1:29. Ya, TK2. Oke. Nah, di sini yang harus perhatikan benar-benar. Di situ Yesus ambil kan? Dosa, betul nggak? Betul. Oke, sampai di situ, di keep ya. Tapi yang kita tahu Yesus apa? Bayar apa? Tuntutan dosa. Bayar upah dosa kan? Dosa. Oke. Nah, sekarang Yesus bayar upah dosa. Kenapa Yesus bayar upah dosa? Karena kita mau tanya sama Memol, pilih siapa Memol? Pilih Tante Marce, Oma Marce. Oke, Tante Marce. Kenapa Yesus bayar upah dosa? Karena dosa saya. Dosa saya. Ada yang jawabannya beda dengan Tante Marce? Mice, ini beda tuh kata Mice. Dosa saya jawabannya 2 katanya, ada yang beda? Oh, beda. Mice. Oke, apa Itin? Hasil dosa. Hasil dosa. Dari grupnya Aca Sami, Kokore, Kak Sasha? Hasil kerja. Bayar upah dosa. Oke, Maribel karena percetakan dosa. Kalau Aca Sami apa? Mau dijawab coba. Sami apa Sami? Kalau aku sih malah miringnya ke ambil dosa. Apa? Miringnya ke ambil dosa kalau Sami. Ambil dosa 2 katanya. Iya. Oke. Jadi itu ada karena. Karena itu menunjukkan ini sebab atau akibat? Sebab. Sebab dong, Mama. Ini sebab toh? Oh, sebab.
Sebabnya karena apa? Upah dosa kan ini? Yang Yesus bayar upah dosa kan? Oh, iya. Itu ada karena Ada pekerjaan. Pekerjaan dosa. hasil dosa jawabannya. Oh, Boleh? Iya. Jadi upah dosa itu ada karena yang adalah hasil dosanya itu menyebabkan adanya upah dosa. Bagaimana? Iya, betul. Boleh semuanya? Boleh. Boleh, Mice. Ya. Nah, jadi dosa itu adalah sebenarnya ini gini. Harusnya ini adalah hasil kerja dosa. Hasil kerja itu dosa kan? Boleh? Ya, boleh. Jadi manusia kerja kan? Hasilnya apa? Dosa. Dosa, nggak bisa nggak kan? Karena percetakan dosanya di manusia, betul nggak? Betul. Iya. Nah, Yesus bayarnya ini, bayar upah dosa. Coba kita buka Roma 5 ayat 8. Coba Roma 5 ayat 8 baca kita. Seli baca, Seli. Roma 5 ayat 8, Seli. Oke, bahasa Inggrisnya. Iya. Okay. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Oke. Sekarang Yesus matinya sementara saya apa? Saya tidak mati. Sementara saya berdosa. Sementara saya kerja. Betul? Oh, Dan hasilkan apa? dosa. Hasilkan dosa. Gimana? Boleh? Jadi Yesus bayar upah dosa saya, mati kan? Untuk kita bayar upah dosa, sementara saya kerja hasilkan dosa. Gimana? Bisa. Tetapi, coba kita lihat. Bisa nggak ada upah kalau nggak ada kerjanya? Tidak. Nggak bisa. Makanya karena upah connect terus sama kerja, Yesus harus apa juga kalau dia udah mati? Ambil dosa. Ambil dosanya. Bagaimana? Artinya kalau Yesus ambil dosa, dosa adalah Milik Tuhan Yesus. Milik Tuhan Yesus. Gimana? Ya. Izin minta tolong ulang Oke. Jadi nomor 3, coba kita lihat nomor 3 ya. Karena Yesus lakukan apa? Dua katanya. Ambil dosa. Bayar. Oh, ambil dosa sih. Ambil dosa, ada lagi nggak? Bayar dosa. Jadi bayar dosa tadi. Bayar dosa, terus ada lagi? Membayar upah dosa. Ambil dosa saya. Karena kalian ini adalah milik Tuhan Yesus. Artinya ini ambil dosa. Gitu kan? Bayar upah saya kan? Iya. Yang dibayar upah kan? Ingat, upah sama kerja beda atau sama? Beda. Saya kerja, oleh karena itu saya dapat apa? Upah. Kalau saya kerja, dia punya produk dosa, upahnya saya harus apa? Mati. Mati. Tapi yang bayar upahnya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sementara saya kerja terus hasilkan dosa. Kalau Yesus mati, bayar upah, kalau terima upah, artinya kerjanya harus milik Tuhan Yesus atau saya? Milik Tuhan Yesus. Karena upahnya diterima oleh siapa? Tuhan Yesus. Artinya hasil kerjanya harus siapa yang pegang juga? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kira-kira mau nggak? Misalnya kita yang kerja, terus upahnya yang terima, misalnya Mice yang kerja, yang dapat duitnya Seli. Kira-kira mau? Enggak.
Atau enggak Sally yang kerja-kerja semua, terus upahnya dikasih Aca, mau? Enggak. Artinya kerja dan upah harus ada di satu orang atau bisa terpisah? Satu orang. Harus ada di satu orang. Itu dia. Artinya kalau misalnya bayar upah dosa itu sudah di Tuhan Yesus, kerjanya pun harus diambil siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Boleh? Jadi bisa nggak? Oh, mati aja, tapi nggak pernah ambil dosanya. Bisa? Tidak. Tidak. Makanya John 1:29, dengan dia ambil dosa, makanya dia bayar upah dosa. Tapi pertanyaannya, kenapa sementara saya kerja hasilkan dosa, Yesus mati? Karena saya Percetakan dosa. percetakan dosa, apalagi? Saya serahkan dosa. Bukan. Saya kerja dan hasilkan dosa. Bukan. Kenapa sementara saya kerja hasilkan dosa, Yesus mati? Bukan, Aca. Satu orang lagi. Siapa mau coba? Mem Olsya? Ini satu-satu ya. Coba. Soalnya ketabrakan semua. Tante Marcia dulu. Tante Marcia dulu, terus Mem Olsya, terus Itin. Karena hasil kerja saya kan, jadi ada upahnya yang Yesus harus bayar. Oke, terima kasih Tante Marcia. Mem Olsya. Jadi pertanyaannya apa? Kenapa saya sementara kerja hasilkan dosa, Tuhan bayar upah saya? Kenapa? Itin, silakan. Dosa, Yesus bayar. Jadi, karena saya tidak mengakui dosanya, Mica. Oke. Coba ya kita lihat di sini kan. Yesus sudah bayar upahnya enggak? Sudah. Sementara saya kerjakan hasil dosa kan, dia bayar upah saya dulu, betul? Iya. Nah, jadi kenapa saya sementara saya kerjakan dia bayar? Karena saya tidak mau kasih. Tidak memberikan. Oh, tidak memberikan dosa saya. Iya. Kalau misalnya saya tidak berikan dosa saya, upahnya dibayar duluan kan? Iya. Makanya upahnya dibayar sementara saya kerjakan hasilkan dosa karena saya tidak memberikan dosa saya. Tetapi karena dengan Tuhan mati, artinya itu dosa milik siapa sekarang? Tuhan Yesus. Itu dia. Artinya tugas semua orang yang sementara Yesus sudah mati, sementara berdosa, setiap hasil kerja manusia itu milik siapa? Tuhan Yesus. Milik Tuhan Yesus. Artinya harus diapain? Diberikan. Harus diberikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Gimana? Harus diberikan kepada Tuhan Yesus karena pemiliknya siapa? Tuhan Yesus. Kalau saya tidak memberikan dosa saya dan Tuhan Yesus sudah mati, namanya saya perampok. Merampok. Itu dia. Ngerti semua? Iya. Oke, Sally, silakan. Sally belum ngerti. Yang mana, sayang? Yang waktu kenapa kita kerja untuk hasilkan dosa, sedangkan Tuhan Yesus bayar upah dosa. Oh, sebentar. Nah, jadi kalau misalnya Sally, Yesus harus mati sementara saya cetak dosa, kira-kira itu karena saya nggak mau berikan, kan? Iya. Jadi Yesus mati. Kenapa Yesus mati upah dosanya duluan sementara saya berdosa? Karena saya nggak mau kasih dosanya ke Tuhan Yesus. Artinya kalau saya nggak mau berikan, tugas saya sekarang apa? Kalau Yesus sudah mati. Kalau saya memberikan, tugas saya berdosa terus sih. Loh, masa berdosa terus? Kalau sekarang hasil kerjanya punya siapa, Sally? Oh, kalau saya tidak berikan dosanya ya? Jadi kan Sally kan Yesus bayar upah dulu sementara saya berdosa kan?
Artinya kalau saya sementara berdosa, saya berikan nggak dosanya ke Tuhan Yesus kalau saya cetak dosa terus? Enggak. Nah, makanya kenapa Yesus bilang, Yesus matinya sementara saya berdosa, karena saya nggak mau serahkan dosanya ke Tuhan Yesus, Eli. Boleh? Namanya orang cinta dosa, ya gimana mau kasih dosanya ke Tuhan Yesus, kan, Sally? Makanya Tuhan inisiatif untuk bayar dulu hasil upah dosanya. Ketika Tuhan bayar upah dosanya, sekarang hasil kerjanya punya siapa, Sally? Kalau upahnya sudah dibayar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Artinya apa punya Tuhan Yesus? Apa tadi upahnya sudah dibayar siapa, Sally? Tuhan Yesus. Artinya apanya juga punya Tuhan Yesus? Kerjanya sih. Apa kerjanya yang punya Tuhan Yesus? Berdosa. Dosanya, betul? Jangan berdosa. Berdosa itu lagi sedang bikin, betul nggak? Iya sih. Jadi dosanya milik siapa sekarang kalau Yesus sudah bayar upah dosa? Tuhan Yesus. Artinya kalau dosa milik Tuhan Yesus, apa tugas saya sekarang apa? Setelah Yesus sudah mati untuk saya punya upah dosa. Tugas saya apa? Harus apa ke Tuhan Yesus? Harus kasih dosa saya, Cik. Betul, karena itu punya siapa? Tuhan Yesus. Kalau saya tidak kasih, artinya saya apa, Sally? Perampok, Cik. Betul. Perampoknya Tuhan Yesus. Itulah yang, jadi apa yang dirampok? Yang dirampok adalah dosa. Itu dia. Boleh? Boleh, Cik. Tapi kalau ngomong dosanya harus ngerti ini, make sure ya. Iya. Iya. Thank you, Cik. Bisa ya semua? Jadi, sorry, Mak. Silakan, Mak. Oh iya. Jadi yang dikatakan merampok itu artinya tidak memberikan dosa saya kepada Tuhan Yesus. Karena? Nah, itu sudah milik Tuhan Yesus. Kenapa milik Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah bayar upah dosa saya. Mantap, Mama. Itu dia. Bisa ya? Oke, ini yang dirampok. Oke, Itin? Itin cuma mau make sure ini, Mice. Boleh. Silakan, Itin. Ini yang ini Mice tidak memberikan dosa saya. Jadi kan Tuhan Yesus sudah bayar, sudah mati sementara saya berdosa. Itu karena saya tidak memberikan dosa saya. Itu Mice. Itu tidak bisa bilang tidak memberikan dosa saya itu sama dengan saya tidak memberikan hasil kerja gitu. Boleh. Gitu. Oh iya. Hasil kerja karena dosa kan itu sama dengan. Jadi Mice ini masih koneksi tadi yang sama Mice bilang tuh dosa upah dosa dan DP kerja itu mesti ada di satu orang. Yang baru ada Tuhan Yesus itu dia punya upah tapi dia punya kerjanya itu belum diberikan ke Tuhan Yesus gitu toh Mice. Betul. Oh iya. Itu dia. Oke Mice cuman itu mau memastikan. Thank you Mice. Oke. Itin. Nah, sekarang masuk yang warna kita udah tahu kan yang warna biru. Sekarang restore the pledge. Oke? Sampai sini ngerti semua? Ada yang mau tanya? Kak Titin dapat Kak Titin? Sally semua bisa? Bisa, C. Dapat. Oke. Sekarang restore the pledge. Mice. Ya. Ini langkah 1 sampai 3 ini untuk mau menjawab pertanyaan apa yang dirampok toh? Ya. Oke. Sebenarnya kalian bisa versi mana aja ya. Ini cuman ini pertanyaan review untuk ingat yang tadi aja. Oke. Ya, Oke, mari kita lihat ini restore the pledge.
kalau coba apa itu arti restore? Apa itu arti pledge? 3 menit, oke? Di grup masing-masing, oke? Tolong ingat apa arti restore dan arti pledge, oke? Bisa? Ya, Mi. Ya, jadi ini yang dulu dan sekarang ya. Orang yang dulu, dia langgar ingkari pledge, sehingga nggak walk in statutes, langgar 10 hukum, dan orang yang langgar 10 hukum karena tidak mengerti statute and judgment, dan dia ini ladder of the law. Sedangkan kalau sekarang dia udah restore the pledge dan bisa walk in statute of life, itu dia menurut 10 hukum, dan orang yang menurut 10 hukum karena mengerti statute and judgment, dan dia spirit of the law, bukan letter of the law, kalau dia bisa menurut secara sempurna hukum Tuhan. Nah, sekarang dulu karena ada dosa, bisa nggak dibaptis? Tidak. Ya. Nggak bisa dong? Tidak. Nah, sekarang apakah untuk tidak berdosa itu, untuk beres dia punya dosa dan bisa menurut 10 hukum, itu ada koneksi dengan mengerti statute and judgment. Iya. Artinya, bisa nggak seseorang dibaptis kalau dia tidak mengerti statute and judgment? Tidak bisa. Karena statute and judgment ini yang membuat orang ada pengalaman untuk bisa menurut 10 hukum, betul nggak? Iya. Jadi kalau orang nggak ngerti statute and judgment, bisa dibaptis? Tidak. Enggak. Bagaimana? Bisa semua? Jadi poin penting untuk baptisan harus ngerti apa? Statute and judgment. Karena status and judgment ini yang akan membuka pikiran kita untuk mengerti 10 hukum secara lengkap. Dan ketika kita mengerti, kita bilang, I can do all things through Christ which strengthen me. Bukan kita pakai punya kuasa. Itu spirit of the law. Bagaimana? Boleh? Dapat ya? Iya. Oke, mantap. Jadi, sekarang kita mau ini ya, ada poin-poin yang akan ini aja. Ini kita akan lanjut di part 2 ya supaya videonya nggak terlalu lama.